18 sampai ke 20. Dia katakan di situ apa? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 20 bilang apa? Ia telah dipilih. Yesus itu sudah ada, dia sudah dipilih sebelum apa? Dunia dijadikan. Jadi Natal itu saudara bukan 2000 tahun yang lalu saudara mulainya, tetapi sebelum apa? Sebelum dunia dijadikan. Yesus itu sudah dipilih oleh Tuhan untuk lahir di Bethlehem saudara. Selanjutnya, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi secara sejarah dia itu nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak ada ujungnya saudara. Coba saudara buka Ibrani 7 ayat 1. Ibrani 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Nah, ketiga, pelan-pelan saya baca, ia tidak berbapa, tidak beribu. Jadi saudara, Maria itu cuma dipinjam saudara kandungannya, tidak bersilsilah. Bapaknya Allah siapa? Nggak ada saudara, tidak bersilsilah saudara. Harinya tidak berawal. Kapan mulainya saudara? Nggak tahu saudara, dia udah ada saudara. Dari dulu dia udah ada, dan hidupnya tidak berkesudahan, gak ada akhirnya. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ada haleluya. Haleluya. Kalau kita sejarahnya di Ponorogo tahu kapan dia dilahirkan, kapan dia mati, di mana dia dibuang. Apalagi kalau kita bilang Insinyur Soekarno, presiden kita, tapi sudah mati. Nah, Yesus kita nggak tahu saudara, dia udah ada, nggak ada awal, nggak ada akhirnya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara jangan bilang dia anak Yusuf saudara. Dia tidak berbapa, tidak berkesudahan harinya saudara, tidak ada akhirnya. Saudara kira saudara akan mati saudara? Tidak saudara. Yang akan mati itu hanya badan kita saja, tetapi roh kita akan pergi kepada, kita akan bersama-sama dengan Yesus saudara. Amin. Tidak berkesudahan. Jangan saudara berpikir bahwa sudah mati habis. Kita ini nggak akan mati, badan kita saja yang akan mati, tetapi roh kita akan hidup kekal selama-lamanya saudara. Amin. Haleluya. Jadi kalau ada pendeta yang bergelar doktor saudara, dia bilang bahwa di sorga itu masih ada perkawinan. Aduh, kayaknya dia nggak baca firman Tuhan. Karena kenapa? Firman Allah bilang tidak akan ada lagi saudara, tidak ada perkawinan. Semua kita itu dijadikan apa? Roh saudara. Kita ini semua dijadikan roh. Terus ada yang pertanyaan katakan, waduh, terus gimana dong waktu itu mama saya kan meninggal mama saya pribadi meninggal umur 56 tahun. Ada yang juga bilang, terus anak saya yang meninggal masih kecil baby, apakah dia nanti di sana di surga dalam umur yang sama? Kita di sana masih mengenal, tetapi tidak ada lagi rasa saudara. Rasa itu apa? Jadi kita ini dijadikan roh yang sama, kita seperti Yesus saudara. Kita semua ini spirit, roh. Kita menjadi spirit, kita menjadi roh saudara. Jadi nggak bilang, waduh kakek saya meninggal 90 tahun, 100 tahun, nanti dia di sana kelihatan tua ya. Nggak tua, nggak muda sama. Nggak ada lagi tubuh jasmani saudara. Kita semua sama, spirit, roh saudara. Tidak ada lagi kayak wujud badani saudara. Badan kita itu sudah, kita ini berwujud roh, spirit saudara. Amin. Haleluya. Sama saudara. Jadi muda lagi seperti Yesus saudara. Nggak perlu lagi jamu cap jago, cap nyonya menir supaya jadi muda saudara. Haleluya. Nggak perlu lagi beli ginseng jauh-jauh dari tanah Korea.
Atau nggak perlu lagi apa filler, kan ada garis-garis. Mau botox saudara supaya kelihatan lebih mudah ditarik-tarik saudara, supaya kencang. Nggak perlu saudara. Jadi saudara senang percaya punya Yesus, amin. Haleluya, puji Tuhan. Dalam pemerintahan dia disebut apa? Penasehat dan Raja Damai. Ini langganan sekali kalau Natal saudara. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kalau Tuhan itu Raja Damai, kenapa dunia nggak damai-damai ya? Karena ketua PBB-nya manusia. Kalau ketua PBB-nya Tuhan, mungkin dunia ini sudah damai. Tapi ketua PBB-nya manusia saudara. Nah ini Yesus berkata, dan saudara jangan lawan saudara, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan sekarang banyak saudara antisemitisme saudara. Di mana-mana, di Amerika ada, di Eropa ada, apalagi di Jerman saudara. Mereka anti Yahudi, anti Israel saudara. Termasuk Indonesia anti Yahudi saudara. Tetapi anti Yahudi, tetapi produk-produk Yahudi masih tetap aja dipergunakan setiap hari ya. Facebook itu punya siapa? Orang Yahudi. Microsoft punya siapa? Yahudi. Itu yang Levi's, pokoknya produk-produk yang top itu punya Yahudi. Nike, saudara yang saudara pakai punya siapa? Kalau saudara anti ya udah bakar aja sepatunya, jangan pakai lah. Tetapi Yesus bilang Yahudi yang sebenarnya tidak kelihatan, yaitu saya dan saudara. Amin. Jadi saudara jangan kecil hati. Kalau Yahudi yang biasa dia ketemunya naik, dia bisa dapat naik apa. Kalau kita pasti ketemu yang lain. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dia Raja Damai saudara. Pemerintahan mana? Kalau pemerintahan kita, kita itu berdasarkan apa? Hukum Belanda saudara. Zaman dulu saudara. Jadi hukum penjajahan itu dipakai sampai sekarang udah mau 100 tahun saudara dipakai. Sampai sekarang dipakai. Jangan heran orang dulu-dulu itu udah pinter-pinter saudara, didikan Belanda saudara. Apalagi di daerah Manado. Belanda. Dulu-dulu semua itu dikit-dikit apa? Ik, yay. Iya kan Om John? Penggemar orange. Ik, yay. Oh, zaman dulu kata, kalau dengar-dengar cerita omong opa, waduh mereka kalau ngomong bercerita nama aja, nama oma saya aja Lince. Walaupun muka pribumi namanya Lince, Lenci. Saking nggak tahu mau cumu, saudara mau sebut dia bilang apa? Lenci. Padahal harusnya Lince. Margaret, nama-namanya memang. Karena zaman Belanda kan kenil-kenil zaman dahulu berbicara verdomen, begitu-begitu ya. Van ver dan ver. Om John kali tahu. Needful, feel, praten. Apa itu Om John? Ya itu. Jangan banyak ngomong katanya saudara. Haleluya, puji Tuhan. Nah, di dalam agama Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak apa? Melalui aku. Di dalam pergaulan dia suka bergaul dengan orang yang berdosa. Saudara buka Lukas 15 ayat yang pertama. Lukas 15 ayat yang pertama bilang apa? Ada yang sudah dapat? Tolong bacakan Lukas 15 ayat yang pertama. Ya. Siapa yang sudah dapat tolong baca. Lukas 1 ayat 15 ayat pertama. Lukas 15 ayat pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, jadi Yesus apa? Dia bergaul dengan orang berdosa. Kalau kita suka najis-najisan, bilang aduh najis sama dia, begini ya, aduh dia kayaknya, aduh nggak level. Kita tuh harus bergaul sama yang sederajat lah, selevel sama kita.
Ada nggak orang tua di sini yang waduh pokoknya nak kamu udah diwanti-wanti harus merit sama kalau bisa orang yang memang kalangan atas yang kaya raya. Masih ada saudara, zaman gini hari gini saudara. Pasti anak-anak udah pinter jawab, dia bilang mama ini bukan zaman Siti Nurbaya. Amin. Haleluya. Benar apa betul saudara? Amin. Yesus dia nggak punya gelar saudara, tetapi orang panggil dia apa? Guru. Kapan sekolahnya saudara? Profesor, doktor, teolog Yesus. Tidak saudara, bukan seperti itu ya saudara. Atau apa yang selalu kita sering-sering lihat, profesor, doktor, kaburator, bocor. Bukan gelar-gelar seperti itu saudara. Pengenalan kita akan dia tergantung apa? Bagaimana pengenalan kita kepada Yesus saudara. Saudara mau gelar profesor, doktor, saudara nggak pernah membaca firman Tuhan, menyelami dan saudara nggak pernah mengalami dengan pribadi saudara, nggak punya pengenalan yang intim dengan Tuhan Yesus saudara. Jadi kalau saudara kenal Yesus sebatas biasa-biasa saja, saudara akan anggap Yesus itu biasa-biasa saja. Saudara lihat sahabat saudara, teman saudara, atau orang yang saudara kenal. Kalau juga saudara cuma sebatas kenal, oh ya saya kenal dia, cuma sebatas itu aja. Seperti itulah. Berbeda ketika seseorang yang saudara kenal, banyak tahu tentang dia, saling tahu, saudara tahu banyak tentang dia, semakin lama semakin dekat, semakin intim, jadi sahabat karib, jadi tempat curhat. Maka hubungan apa? Pasti erat dan dekat, amin. Begitu juga kita, kalau kita mengenal Yesus, kita anggap Yesus itu Yesus mah biasa-biasa aja. Jadi kita juga akan merasa biasa-biasa saja. Tetapi pagi hari ini, siang hari ini, kalau kita datang dengan sungguh-sungguh, kita dengan penghormatan yang besar kepada Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita penuh dengan antusias. Kita karena kenapa? Kita lagi mendengarkan sahabat sejati kita, kekasih jiwa kita, Bapa kita yang baik, yang sudah penuh dengan kemurahan anugerah dalam kehidupan kita, amin. Kita pasti akan merasakan luar biasa saudara. Ibadah yang kita kerjakan itu kita rasanya aduh sukacita sekali. Tapi kalau saudara datang biasa-biasa saja ya pulang biasa-biasa juga saudara. Tapi kalau saudara antusias bertemu dengan seseorang yang memang saudara sayang sekali, maka saudara akan merasakan sesuatu yang berbeda. Oh siapakah aku Tuhan jadi biji matamu? Dengan apa Tuhan aku mau balas saudara? Dengan apa saudara? Kalau saudara merasakan demikian, saudara pasti akan kasih hidup saudara. Seluruh hidup saudara, saudara akan kasih sama Tuhan yang the best. Selalu yang terbaik saudara kasih sama Tuhan, amin. Kalau kita mengenal seseorang lebih dekat, dia mau butuh apa, kita pasti yang the best. Kalau orang yang kita nggak terlalu kenal ya sebataslah kita kasih sesuatu. Tetapi kalau orang yang kita kenal dekat, pasti kita sayang. Apapun kita beri hidup kita beri yang terbaik pasti, amin. Haleluya. Ilmu kedokteran saudara, dia bukan dokter tetapi disebut apa? Tabib di atas segala tabib saudara. Dia nggak punya tentara tetapi dia mengalahkan dunia. Bahkan sekarang kelahirannya dirayakan di seluruh dunia saudara. Di Oman saudara, negara Arab, mereka merayakan kelahirannya Yesus. Di dunia dia dirayakan saudara. Nah saudara, pagi hari ini saudara mengenal Yesus. Saudara harus alami perjumpaan dengan Yesus. Saudara harus pacu diri saudara untuk lebih mengenal siapakah Yesus itu. Siapakah Yesus itu? Dalam pribadimu engkau selalu tanyakan siapakah Yesus itu. Mari gali firman Allah sebanyak-banyaknya, saudara baca firman Allah supaya saudara bisa mengenal siapa Yesus itu. Dari apa yang sudah saya uraikan tadi, saudara akan melihat, saudara mulai melihat bahwa luar biasa Tuhan Yesus kita, amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Demikian saudara firman Tuhan. Saya sungguh berdoa dan berharap agar supaya kita semua yang hadir siang hari ini memiliki pengenalan yang dalam dengan Tuhan Yesus. Amen.
Karena di hari-hari ini tanpa terasa saudara, 6 hari sudah berlalu, begitu cepat waktu berlalu. Engkau pandang posisimu saat ini, lihat keberadaan hidupmu saat ini. Tanya kepada dirimu sendiri, apakah engkau sudah mengenal Dia lebih dalam? Apakah hubunganmu dengan Tuhan Yesus itu benar-benar sudah erat atau belum, saudara? Atau hanyakah sebatas biasa-biasa saja? Ya udahlah, saya yang penting udah datang di gereja, udah dengarkan firman Tuhan, yang penting adalah yang masuk di itu, yang penting saya udah jadi senang sesaat, saudara. Tetapi kalau saudara punya sesuatu di dalam hatimu, engkau bangkitkan semangat dalam hidupmu. Jangan tunggu orang lain, saudara. Jangan tunggu orang lain, saudara. Engkau sendiri bangkitkan semangatmu. Saya harus lebih bersemangat. Saya harus lebih memiliki pengenalan yang lebih dalam terhadap Tuhan Yesus. Saya nggak bisa begini-begini saja. Waktu lihat aja. Udah 6 hari berlalu kita meninggalkan tahun yang 2018. Kita memasuki tahun yang baru. Jangan menyia-nyiakan waktu, saudara. Kita tidak lagi menyia-nyiakan waktu kita. Hidup kita sia-siakan dengan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi marilah mulai saat ini kita mau melakukan, berbuat sesuatu hal-hal untuk Tuhan Yesus. Kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus setiap hari, setiap saat. Karena kenapa Yesus kita, Dia sudah rela turun ke dunia, menyelamatkan saya dan saudara, menebus dosa saya dan saudara, mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara, agar supaya dosa kita diampuni, agar supaya kita beroleh hidup yang kekal, agar supaya kita memiliki hak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri sebelum kita akan mengikuti perjamuan. Kita mau melakukan pujian ini sebelum saya serahkan kepada Ibu Koordinator. Biarlah kita mau memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap kita yang bernafas, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Dia, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dia yang layak terima setiap pujian penyembahan kita, saudara. Bukan kita, saudara, yang berhak menerima pujian, tetapi Yesus yang berhak menerima pujian, penghormatan. Haleluya. Sungguh Yesuslah bangkit, menebusku hidup selamanya. Biar ciptaanmu memuji dan sujud menyembah Yesus.
bicara lewat hamba-Mu Ibu Susan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bukan satu kebiasaan kami datang di gereja, kami mendengarkan firman Tuhan, dan akhirnya kami kembali tidak merasakan. Tetapi saat ini Tuhan, Yesus yang telah bangkit, kami boleh rasakan. Bukan sekedar kami datang mendengar dan kami pulang, tetapi kami boleh merasakan bahwa Yesus telah bangkit dalam hidup kami. Dan Engkau ada dan ada seterusnya sampai selama-lamanya mengikuti kami. Maka kami mau berkomitmen Tuhan, untuk kami tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau tinggalkan dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau hidup baru dengan Engkau, karena kami percaya Yesus adalah saudara kami yang terdekat. Engkau segala-galanya, Engkau penguasa bagi dunia ini. Bahkan Engkau juga yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus tabib yang ajaib. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang Kau sudah pakai siang hari ini. Kami percaya Tuhan, semua kami yang hadir, tidak ada yang terkecuali. Kami sudah diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, hamba berdoa buat hamba-Mu Ibu Susan. Kembalikan urapan yang baru atas hamba-Mu di dalam nama Yesus. Pagari dia Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tolong terus buat hamba-Mu, kemana dia pergi berada, keluarganya, jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang-Mu, keluarga mereka diberkati. Apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, biarlah Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Bagi mereka yang ditugaskan untuk hari ini, maju ke depan. Sambil kita nyanyikan haleluya, sebelum kita akan bagikan perjamuan kudus, mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, Allah yang hidup, saatnya kami mau menikmati Tuhan sakramen perjamuan kudus. Suci kuduskan kami, layakkan kami. Bagi hamba-Mu Ibu Selvi, Ibu Komang, Tuhan berkati kedua ibu ini, berkati kedua rumah tangga ini, berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kuat-kuatkan Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Berkat Allah melimpah atas keluarga Oro Otai, berkat Allah melimpah atas keluarga Gunawan, bahkan Ibu Komang yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap untuk menerima sakramen perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita nyanyikan pujian, darahnya amat kuasa.